Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan dilancarkan dalam berbagai kegiatan. Nah, pada video kali ini, kami akan menjelaskan nih, fenomena perpindahan dari studi kasus fluida non-Newtonian, khususnya untuk model Oswald-Dewele dan juga model Ailis. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Riyadu Solihin dari NIM 004 TRKI Angkatan 2019 kelas B. Di sini saya ditemani oleh Agnisni Fadihaya dari NIM 016 TRKI Angkatan 2019 kelas B juga. Di sini kami akan mencoba untuk menjelaskan kedua jenis model tersebut untuk kalian. Nah, mari kita masuk ke dalam materi. Sebelum kita menjelaskan nih, dari model Oswald-Dewele dan juga model Ailis, mari kita reminder, kita ingat ulang. Kita ingat-ingat lagi materi aliran permukaan miring yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya oleh Rega Ardiansa. Nah, dilihat di sini, inilah dari model fluida aliran permukaan miring. Dan lihat di sini terdapat berbagai keadaan ya. Nah, ini saya akan mencoba untuk menjelaskan ulang nih, untuk mengingatkan kalian untuk materi aliran permukaan miring. Nah, di sini ada satu titik nih. Ada satu titik yang dijabarkan dalam dua vektor ya, atau dua arah, yaitu arah Z, di mana arah ini yaitu mengikuti alirannya, atau dia ke arah samping kanan bawah. Ini kita anggap sisi kanan ya, sedangkan ini sisi kiri. Nah, sedangkan X, untuk vektor X dijabarkan ke arah lebar film atau ke arah samping bawah kiri. Nah, untuk titik ini ya, terdapat berbagai keadaan nih. Yang pertama, untuk keadaan X sama dengan 0, Z sama dengan 0. Dan dari keadaan X sama dengan 0, Z sama dengan 0, itu artinya fluida itu belum bergerak sama sekali, sehingga nilai Vz itu adalah 0 juga. Nah, dari keadaan yang pertama ini kita kunci dan kita ingat-ingat ya. Kemudian untuk keadaan kedua, yaitu keadaan ketika X sama dengan 0, namun Z memiliki nilai, yang artinya si fluida ini dalam keadaan bergerak. Nah, apabila fluida ini dalam keadaan bergerak, namun posisinya yaitu pada saat X sama dengan 0, maka nilai Vz adalah maksimum. Vz itu apa? Vz adalah velocity distribution. Nah, kemudian ada juga keadaan untuk viscous momentum flux distribution atau TOXZ. Nilai TOXZ-nya ketika X sama dengan 0, Vz maksimum, maka TOXZ-nya adalah 0 juga. Nah, itu keadaan yang pertama. Mungkin di sini saya akan menjelaskan kembali kenapa untuk X sama dengan 0, Vz itu maksimal ya. Karena ketika aliran berada pada X sama dengan 0, atau fluida itu berada pada saat X sama dengan 0, ia jauh dari bagian dasar plat, atau bagian bawah dari si plat. Kenapa dari bagian bawah plat ini jauh? Itu akan menghasilkan kecepatan yang maksimal. Karena ketika ia semakin mendekati bagian bawah plat, maka fluida akan semakin statis karena ia semakin mudah atau semakin berpapasan langsung, bergesekan langsung dengan bagian bawah yang akan menyebabkan fluida itu dalam keadaan statis ya. Oke, itu untuk penjelasan Vz sama dengan maksimum. Nah, untuk keadaan kedua yaitu X sama dengan delta. Nah, untuk delta sendiri yang sudah saya tadi jabarkan yaitu dia adalah lebar plat seperti arah X, yaitu arah menuju lebar plat. Nah, ketika X sama dengan delta, artinya dia posisinya berpapasan dengan bagian bawah plat. Nah, ketika X sama dengan delta ini, maka fluida atau velocity distribution-nya 0. Namun, kebalikannya, viscous momentum flux distribution-nya yaitu maksimal. Alasannya kenapa? Seperti yang tadi saya jelaskan, karena dia berpapasan dengan bagian bawah plat sehingga menyebabkan fluida menjadi statis atau diam. Nah, mari kita ingat-ingat keadaan-keadaan dari aliran permukaan miring ini. Karena keadaan-keadaan ini dipakai terus untuk fluida Newtonian, fluida non-Newtonian, khususnya
yang akan kami jelaskan nanti, yaitu untuk model Oswald-Dewele dan juga A-list. Nah, mari kita masuk ke materi fluida Oswald-Dewele. Nah, saya memberikan informasi juga nih, fluida Oswald-Dewele itu dapat disebut juga sebagai fluida power ya. Nah, perbedaannya apa fluida Oswald-Dewele atau fluida power ini terhadap fluida Newtonian, yaitu pada rumus Stoexit. Pada rumus Stoexit dari fluida Oswald-Dewele ini memiliki persamaan, yaitu Stoexit sama dengan min M divi Z per divi Z pangkat N-1 dikali divi Z per dx. Nah, seperti kita ketahui, apabila ada variabel yang sama dibagi, maka hasilnya akan menjadi 1. Sehingga persamaan dari Stoexit menjadi Stoexit sama dengan min M dikali 1 pangkat N-1 divi Z per dx. Nah, dari pangkat yang memiliki dua variabel seperti ini, kita dapat jabarkan lebih lanjut. Menjadi persamaannya yaitu Stoexit sama dengan min M, 1 pangkat N, dan 1 pangkat min 1 dikali divi Z per dx. Nah, kita ketahui nih, pelajaran dasar yaitu 1 pangkat min 1 itu hasilnya adalah 1 juga. Sehingga dari persamaan ini dapat disederhanakan kembali menjadi yaitu Stoexit sama dengan min M divi Z per dx pangkat N. Nah, dari persamaan ini didapatkanlah nilai Stoexit dari fluida Oswald-Dewele. Nah, kemudian selanjutnya, dari persamaan yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya, Stoexit juga memiliki persamaan lain, yaitu rho G cos beta dikali X. Nah, dari persamaan ini kita masukkan atau kita substitusikan ke dalam Stoexit yang baru. Sehingga persamaannya menjadi rho G cos beta kali X sama dengan min M divi Z per dx pangkat N. Nah, kemudian kita misalkan A adalah 1 per N. Maka nilai N itu adalah berapa? Ya, benar sekali, yaitu 1 per A. Dari nilai N adalah 1 per A ini, kita substitusikan ke dalam persamaan yang sudah didapatkan ya. Sehingga persamaannya menjadi rho G cos beta dikali X sama dengan min M divi Z per dx pangkat 1 per A. Nah, kemudian divi Z per dx ini kita akan integralkan agar mendapatkan nilai VZ ya. Lalu bagaimana caranya? Yaitu nilai min M ini atau variabel min M ini akan menjadi pembagi dari rho G cos beta dikali X. Sehingga persamaannya menjadi divi Z per dx pangkat 1 per A sama dengan rho G cos beta per min M dikalikan X. Nah, kemudian agar dapat diintegralkan, maka variabel dari divi Z per dx harus berpangkat 1. Bagaimana caranya? Harus dipangkatkan kembali dengan A. Mengapa demikian? Karena ketika pangkat dipangkatkan kembali, maka pangkat akan dikalikan pangkat. Maksudnya apa? Contohnya, untuk kasus divi Z per dx ini, yaitu divi Z per dx dipangkatkan 1 per A, dipangkatkan kembali A. Maka, untuk pangkatnya sendiri akan menjadi 1 per A dikalikan A. Nah, 1 per A dikalikan A itu berapa? Ya, benar sekali, yaitu bernilai 1. Sehingga divi Z per dx akan berpangkat 1. Nah, namun, karena di sisi sebelah kanan, atau untuk variabel divi Z per dx ini dipangkatkan A lagi, maka ruas sebelah kiri juga harus dipangkatkan A, sehingga divi Z per dx itu akan memiliki persamaan yaitu rho G cos beta per min M pangkat A dikali X pangkat A. Nah, dari persamaan ini kemudian kita integralkan dan didapatkanlah hasil VZ menjadi persamaan VZ sama dengan min rho G cos beta per M pangkat A dikali 1 per A plus 1 dikali X A pangkat A plus 1 ditambah C. Nah, kemudian dari persamaan VZ yang sudah didapatkan itu, kita harus mencari nilai C untuk menghasilkan persamaan VZ yang sempurna. Bagaimana caranya? Nah, seperti yang kita jelaskan di awal tadi, kita masukkan keadaan pada saat X sama dengan delta, maka nilai VZ sama dengan 0. Nah, dari keadaan ini kita substitusikan nih ke persamaan VZ yang sudah didapatkan. Maka, didapatkanlah
nilai dari C, yaitu C memiliki persamaan rho G cos beta per M pangkat A dikali 1 per A plus 1 dikali delta pangkat A plus 1. Nah, untuk persamaan C ini kemudian disubstitusikan lagi ke dalam persamaan VZ sehingga nilai dari persamaan VZ adalah demikian. Nah, dari persamaan VZ ini dapat kita sederhanakan kembali nih menjadi VZ sama dengan rho G cos beta per M pangkat A dikali 1 per A plus 1 dikali delta pangkat A plus 1 dikali 1 min X per delta di pangkat A plus 1. Nah, kemudian dari persamaan VZ ini kita akan mencari nilai VZ maksimal. Bagaimana caranya? Ya, memasukkan keadaan yaitu saat VZ max terjadi X sama dengan 0. Nah, nilai X sama dengan 0 ini kita masukkan ke dalam persamaan VZ. Sehingga nilai VZ max adalah VZ max sama dengan rho G cos beta per M pangkat A 1 per A plus 1 dikali delta pangkat A plus 1. Nah, kemudian nih, nilai tau xz nih, persamaan tau xz itu adalah min M divi Z per dx pangkat N. Lalu, bagian apa sih nilai M dan N ini dan bisa didapat dari mana gitu ya? Yaitu bisa didapat salah satunya dari sumber tabel ini. Nah, ini didapatkan dari Advance in Chemical Engineering volume 1 Academic Press New York tahun 1956. Nah, dari sini bisa didapatkan yaitu salah satunya untuk bubur kertas di dalam air. Untuk konsentrasi bubur kertasnya yaitu 4%. Didapatkan nih nilai M yaitu 0,418 dan nilai N yaitu 0,575. Lalu untuk keadaan fluida lainnya bisa dicari nih dari tabel ini ataupun dari sumber lain yang teman-teman dapatkan atau punya. Nah, demikianlah penjelasan dari model Oswald de Welle. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya, Agnesy Fadiaya, untuk model Ellis. Selanjutnya yaitu fluida Ellis. Pada model ini mengandung 3 positif parameter yaitu var V0, var V1, dan alfa. Jika alfanya lebih dari 1, maka model ini mendekati hukum Newton untuk tau Yx yang kecil. Jika alfanya kurang dari 1, maka model ini mendekati hukum Newton untuk tau Yx yang besar. Model ini sangat fleksibel dan termasuk hukum Newton jika var V1-nya bernilai 0 dan termasuk hukum power jika var V0-nya sama dengan 0 pada kasus khusus. Pada gambar di samping merupakan plot grafik dari berbagai non-Newtonian fluida. Salah satunya adalah fluida Ellis, di mana alfanya bernilai lebih dari 1, dengan slope-nya itu 1 per var V0. Fluida Ellis ini memiliki persamaan minus dvz per dx sama dengan var V0 ditambah var V1 tau xz dipangkatkan alfa minus 1 dikali tau xz. Kita akan menyederhanakan persamaan ini dengan memanfaatkan sifat bilangan berpangkat, yaitu ketika A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Sehingga persamaan tersebut dapat diuraikan menjadi minus dvz per dx sama dengan var V0 ditambah var V1 tau xz pangkat alfa dikalikan dengan tau xz pangkat min 1 tau xz. Kemudian persamaannya disederhanakan menjadi min dvz per dx sama dengan var V0 tau xz ditambah var V1 tau xz pangkat A. Telah diketahui bersama bahwa terdapat persamaan tau xz sama dengan rho G cos beta dikali X. Sehingga persamaan tersebut disubstitusikan ke persamaan 1, didapatkan persamaan 2. Kemudian persamaan 2-nya diintegrasikan, didapatkan VZ sama dengan minus var V0 rho G cos beta X kuadrat dibagi 2 ditambah var V1 rho G cos beta pangkat alfa dikali 1 plus alfa plus 1 dikali X pangkat alfa plus 1 ditambah C. Di sini terdapat
nilai C yang belum diketahui nilainya. Oleh karena itu, untuk mencari nilai C-nya, kita memasukkan kondisi awal yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu pada saat X sama dengan delta, VZ-nya itu sama dengan 0. Dikarenakan ketika X-nya sama dengan delta, fluida yang mengalir akan bergesekan dengan plat sehingga kecepatannya sangat kecil atau dianggap dengan 0. Kemudian kita memasukkan kondisi tadi ke persamaan 3 sehingga didapat nilai C. Setelah mendapatkan nilai C, kita masukkan lagi nilai C ini ke persamaan 3 sehingga didapatkan persamaan yang tertera dalam layar. Persamaan tersebut disederhanakan menjadi VZ sama dengan var V0 rho G cos beta delta kuadrat dibagi 2 dikali dengan 1 dikurangi X delta kuadrat ditambah var V1 rho G cos beta pangkat alfa dikalikan dengan 1 per alfa plus 1 dikali delta pangkat alfa plus 1 dikali 1 minus X pangkat alfa plus 1 per delta pangkat alfa plus 1. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.